Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah kita dalam mata kuliah agribisnis ya. Untuk hari ini kita akan bahas terkait dengan subsistem pengolahan produk pertanian. Ini merupakan subsistem yang ketiga ya. Setelah kemarin kita bahas terkait dengan subsistem usaha taninya atau on farm-nya. Nah, ini salah satu subsistem yang sifatnya off farm. Ya, nanti off farm itu ada dua, yaitu pengolahan dan pemasaran. Nanti minggu depan kita bahas terkait dengan pemasarannya. Nah, yang kita akan bahas pada hari ini adalah yang pertama terkait dengan karakteristik produk pertanian. Ini perlu dicermati dalam kegiatan pengolahan produk pertanian atau kita biasa sebut dengan agroindustri ya. Berikutnya lingkup dari kegiatan pengolahan produk pertanian apa saja. Yang terakhir adalah kita bahas terkait dengan manajemen pengolahan produk pertanian atau agroindustri. Karakteristik produk pertanian setidaknya ada beberapa ya. Yang pertama, produksi produk agribisnis atau pertanian bersifat biologis ya. Artinya ini merupakan hasil dari tanaman dan hewan. Dan dengan kata lain ini butuh proses ya, butuh proses. Kalau tanaman itu prosesnya dari mulai tanam sampai panen misalnya. Ini butuh jangka waktu. Hewan juga sama ya. Ini dari misalnya dari kalau kita beli besar, nanti bagaimana cara mengembangbiakan, apakah penggemukan ya, apakah terkait dengan pembenihan. Ini butuh proses juga untuk pengolahannya. Berikutnya produksinya ini bersifat musiman ya, bersifat musiman. Kalau terutama untuk tanaman ya, biasanya ada musim-musim tertentu dan tidak merata ya, tidak merata. Setiap tanaman itu punya musimnya ya, punya musimnya tertentu yang sesuai dengan cuaca yang mereka butuhkan. Nah, berikutnya dipengaruhi ketidakpastian cuaca dan iklim ya. Ini juga berpengaruh besar terhadap produk pertanian ya. Kadang butuh hujan, tetapi di sisi lain musim kemarau berkepanjangan. Ini iklim mempengaruhi produksi pertanian. Berikutnya tipe perusahaan agribisnis ini yang bergerak di bidang pertanian, skala usahanya bervariasi ya. Ada yang dari skala rumahan sampai dengan skala industri besar. Tetapi pada dasarnya nanti tiap skala usaha itu akan punya karakteristik masing-masing, punya kendala masing-masing. Ya, misalnya skala usaha perumahan relatif mereka dekat dengan input tentang kayak apa, sedangkan industri besar biasanya ada peraturan tertentu ya, mereka harus memenuhi keberadaan lokasinya di kawasan perindustrian ya, kawasan peruntukan perindustrian biasanya. Nah, ini tipe perusahaan ini bervariasi. Terkait dengan variasi modal investasi juga akan mempengaruhi kinerja mereka. Berikutnya kondisi pasar juga bervariasi ya. Kondisi pasar bervariasi. Kadang suatu buah misalnya dukuh saja mungkin di Pulau Jawa harganya mahal, tapi kalau di Palembang mungkin sebagai produsen dukuh di sana tidak ada harganya ya. Ini juga berbeda-beda ya. Terkait dengan selera juga ini juga jadi pertimbangan, apakah nanti produknya akan dipasarkan di domestik ataukah dipasarkan di luar negeri. Ini juga menjadi pertimbangan karena kondisi pasarnya bervariasi. Berikutnya berhubungan erat dengan masyarakat pedesaan ya. Kalau produk-produk pertanian sifatnya seperti itu. Tapi kalau perkebunan, kehutanan ini berhubungan erat dengan masyarakat pedesaan yang ada di sekitar hutan atau masyarakat hutan. Dan ini biasanya sering sekali bergesekan antara pengusaha dengan mereka ya. Karena mereka meyakini kalau lahan hutan itu merupakan tanah adat ya, sedangkan dari sisi legal formal perusahaan juga memiliki perizinan untuk mengolah itu. Ini yang jadi permasalahannya. Makanya ketika kita membangun sebenarnya ya, kalau kita melihat hubungan yang erat dengan masyarakat pedesaan tadi itu secara tidak langsung kalau kita mau membangun desa maka kita harus bangun pertaniannya. Berikutnya keterlibatan pemerintah sangat berpengaruh baik dari sisi regulasi maupun dari sisi program maupun kebijakan.
tidak bisa dilepaskan ya keterlibatan pemerintah dalam produk-produk pertanian. Contohnya yang konsen terhadap pertanian adalah Thailand, itu sangat powerful pemerintahnya ya. Sehingga Thailand itu jauh meninggalkan Indonesia untuk ekspor buah-buahan. Nah, ini karena konsentrasi mereka yang cukup besar ya pemerintahnya di produk pertanian. Terus lingkupnya apa saja yang terkait dengan subsistem pengolahan produk pertanian ya? Yang pertama bisa terkait dengan pengolahan pangan. Contohnya misalnya sudah rice mill kalau padi, terus misalnya olahan bikin selai dari buah-buahan. Ini pengolahan pangan atau hasil tanaman pangan. Berikutnya pengolahan hasil tanaman perkebunan seperti kopi ya. Dari memetik terus diolah menjadi kopi bubuk, dikemas misalnya. Teh juga hampir sama, perkebunan yang lain juga hampir sama. Berikutnya pengolahan hasil perikanan atau perairan. Ini juga kalau hanya dalam ikan segar saja, kadang ini durability-nya tidak lama ya. Misalnya kalau dijual tidak dalam kondisi hidup, mungkin 1 hari 2 hari sudah busuk. Maka perlu dilakukan pengolahan hasil perikanan, misalnya dikalengkan atau misalnya diolah tertentu ya. Berikutnya pengolahan hasil ternak. Ini salah satunya pengolahan susu sapi, misalnya pengolahan susu kambing, ya hasil ternak yang lain ya. Itu juga bisa dilakukan, misalnya daging ayam ya, dijadikan sosis, dijadikan nugget, misal untuk daging sapi dan segala macamnya. Berikutnya pengolahan hasil hutan, ini seperti rotan ya, nanti diolah jadi kerajinan ya. Banyak misalnya kayu cendana ya, ini pengolahan hasil hutan. Berikutnya pengolahan limbah hasil pertanian. Nah, ini juga perlu, misalnya kopi tadi, kulit kopinya jadi pakan ternak, difermentasi jadi pakan sapi misalnya. Nah, ini lingkup dari subsistem pengolahan produk pertanian. Nah, yang pokok bahasan yang terakhir kita bicara terkait dengan manajemen pengolahannya tadi ya, manajemen pengolahan produk agribisnis atau produk pertanian. Yang pertama, usaha pengolahan produk pertanian ini biasanya produksi primer ini sifatnya variatif dan bergantung pada jenis komoditas yang diusahakan. Jadi ada beberapa macam sesuai dengan lingkupnya kan. Nah, itu bergantung dari lingkup industri pengolahannya seperti apa. Berikutnya manajemen pengolahan produk mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian dari input dan sarana ya, pelaksanaan kegiatan pengolahan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian. Ini merupakan derivasi dari fungsi manajemen ya, sama seperti minggu kemarin. Berikutnya kegiatan pengolahan produk pertanian memerlukan penanganan yang serius karena sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku dan pasar. Ini jadi permasalahan. Kadang pasarnya besar, bahan bakunya tidak ada. Kadang bahan bakunya melimpah tapi pasarnya tidak tersedia. Nah, maka ini butuh penanganan khusus sifatnya. Nah, ini kalau dibagankan seperti ini ya, ruang lingkup ini bukan manajemen produksi pertanian tapi ruang lingkup manajemen pengolahan pertanian ya. Pertama ada lingkup manajemen. Lingkup manajemen ini sama dari perencanaan sampai evaluasi dan pengendalian. Ini cuma digambarkan saja ya dalam bentuk bagan ya. Nanti bisa cross check di slide sebelumnya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama perencanaan agroindustri. Nah, ini apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama pemilihan teknologi. Yang kedua pemilihan lokasi. Yang ketiga terkait dengan perencanaan fasilitas persediaan dan input ya. Berikutnya perencanaan bahan pelengkap, perencanaan desain produksi ya. Ini terkait dengan perencanaan agroindustri. Pemilihan teknologi ini harus sesuaikan teknologi yang digunakan dengan produk dan kebutuhan pasar. Butuhnya apa? Kalau Purbalingga misalnya produknya selai nanas atau produk pengalengan nanas, pasarnya mana? Nah, maka teknologi yang digunakan adalah sesuai dengan produk yang mau dihasilkan dan kebutuhan pasarnya. Berikutnya perlu mempertimbangkan proses pengadaannya. Nah, nanti suku cadangnya bagaimana? Tersedia apa tidak? Biayanya seperti apa ya? Harganya bagaimana? Nah, ini perlu mempertimbangkan proses pengadaan juga. Perlu mempertimbangkan biaya sosial juga, nanti ada pencemaran apa tidak. Ini juga mempengaruhi. Berikutnya kapasitas penggunaannya berapa. Misalnya kita memproduksi skala menengah ya,
teknologinya kalau bisa skala menengah, kalau mau skala besar teknologi skala besar ya, jangan sampai salah memilih. Berikutnya kemampuan SDM-nya, ada nggak yang bisa mengoperasikan teknologinya? Sudah dibeli tapi nggak ada yang bisa mengoperasikan, ya ini jadi permasalahan sendiri. Berikutnya fleksibilitas dari prosesnya. Nah, ini misal bisa dikerjakan 3 shift nggak 24 jam. Ya, ini juga berpengaruh. Oh, misalnya seperti apa? Oh, misal teknologinya kalau mesin cuci kan ada yang tinggal pencet, ada satu tombol langsung on, udah selesai ya. Nah, ini juga sama. Mudah nggak dalam pemakaiannya, perawatannya. Berikutnya ketersediaan energi. Ini juga penting, pertama listrik ya, listrik atau kalau misal pakai BBM ya BBM-nya tersedia apa tidak. Kalau untuk Pulau Jawa relatif kalau BBM tersedia, tapi kalau untuk listrik misalnya ini dibutuhkan pasokan yang cukup besar ya. Biasanya mereka menyediakan sendiri ke industri. Berikutnya pemilihan lokasi. Ini hampir sama dengan usaha tani. Ini lokasi ini tujuannya adalah yang pertama menciptakan industri yang efisien dan meminimumkan biaya, sehingga lokasinya itu dipilih apakah mendekati tenaga kerja, mendekati bahan baku, atau mendekati pasar. Ya. Tapi yang perlu dipertimbangkan selain 3 hal tadi ya sarana dan prasarana fisik juga perlu. Area pengembangan, jadi kalau sekarang usahanya menengah jadi besar seperti apa, kecil jadi menengah atau jadi besar seperti apa. Nah, ini perlu pertimbangan mau di mana lokasinya. Tersediaan energi juga dan insentif wilayah dari pemerintah juga diperlukan untuk memilih lokasi. Berikutnya perencanaan fasilitas persediaan masukan atau input. Ini meliputi fasilitas pergudangan dan transportasi ya. Persediaan ini terutama adalah untuk persediaan bahan baku. Biasanya persediaan bahan baku ini memerlukan tempat yang besar dan perlakuan khusus untuk menjamin mutu produk. Ya. Kalau bahan bakunya tidak di treatment secara khusus, tidak diperlakukan secara khusus, takutnya rusak ya. Takutnya misalnya harusnya itu yang datang pertama kali digunakan dulu, bisa jadi nanti terbengkalai yang pertama kali datang tidak digunakan terlebih dahulu sebagai proses produksi, misalnya keburu busuk dan segala macam ya. Ini sehingga perencanaan fase persediaan dan masukan itu atau input ini dibutuhkan. Berikutnya perencanaan bahan pelengkap. Nah, ini biasanya ada tambahan-tambahan bahan ya untuk proses pengolahan produk pertanian, entah itu pewarna makanan, entah itu gula dan segala macam, ini dibutuhkan ya. Ini juga harus direncanakan terkait dengan ketersediaannya bagaimana, mau dibeli dari mana, dan segala macam. Berikutnya perencanaan desain produksi. Ini mencakup perencanaan agregat implementasi. Ini biasanya terkait dengan rencana investasi di awal seperti apa. Ini bisa terwujud atau tidak tujuan investasi yang dilakukan. Yang berikutnya rekayasa dan teknologi. Ini juga penting. Nah, berikutnya adalah pengorganisasian input-input dan sarana pengolahan. Nah, pengorganisasian input ini meliputi pengorganisasian sumber daya manusia dan pengorganisasian fasilitas produksi. Ada dua berarti yang boleh dilihat, yaitu pengorganisasian sumber daya manusia dan pengorganisasian fasilitas produksi. Nah, sumber daya manusia ini terutama untuk penempatan SDM-nya. Nah, ini harus dipertimbangkan keahlian mereka sesuai tidak dengan penempatan posisi kerja mereka. Dan dibuat juga deskripsi pekerjaan yang jelas ya, sehingga nanti ini tepat. Yang berikutnya pengorganisasian fasilitas produksi. Ini tata letak mesin ya, ini biasanya disesuaikan dengan tahapan produksinya agar nanti berlanjut ya, misalnya dari proses awal misal mesin pembersih sampai mesin pencuci segala macam sampai mesin pengolahan, pengepakan, dan itu biasanya tata letaknya sesuai dengan tahapan produksi. Berikutnya penempatan fasilitas pada posisi yang efektif dan efisien. Misalnya nanti fasilitas energi ada di posisi mana, ketersediaan air. Dan ini dilakukan juga tujuannya adalah efektif dan efisien. Berikutnya pengalokasian fasilitas berdasarkan kebutuhannya seperti apa. Ya, ini terkait dengan pengorganisasian fasilitas produksi.
Berikutnya pengorganisasian input dan sarana mengarah pada alokasi yang optimal. Ini yang diharapkan. Kegiatan pengolahan itu sendiri ini kegiatan inti. Ini dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, ya. Baik itu tadi pengenalan lokasi, teknologi, sampai tadi pengorganisasian tadi ini dilakukan berdasarkan itu. Nah, input-input yang telah direncanakan dan disediakan dimasukkan ke proses produksi sesuai dengan jadwal, jumlah dan jenis serta urutan yang telah direncanakan untuk menghasilkan output. Ini harus sesuai dengan perencanaan. Baik itu perencanaan yang berdasarkan tahapan tadi dan berdasarkan jadwalnya, mau kapan diproduksi dan segala macam. Yang berikutnya ya, pengawasan kegiatan pengolahan. Nah, pengawasan ini ditekankan pada mengawasi pelaksanaan rencana untuk menghindari penyimpangan dan proses produksi dapat berjalan baik. Jadi ini tujuannya adalah biasanya dilakukan oleh supervisor ya. Supervisor. Jadi pelaksanaan ini sudah sesuai perencanaan apa tidak ya. Sehingga kalau terjadi penyimpangan nanti ada pengendalian di proses terakhir. Ya, tujuannya ya tadi produksi prosesnya dapat berjalan dengan baik. Nah, pengawasan ini dilakukan agar semua rencana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan semua karyawan melakukan apa yang telah ditugaskan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Ini fungsi kegiatan pengolahan. Ini fungsi pengawasan kegiatan pengolahan. Berikutnya evaluasi kegiatan pengolahan. Nah, ini tujuannya adalah atau fungsinya adalah untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan produksi tadi dan pencapaian hasil. Jadi sesuai apa tidak dinilai nih, untuk mengkaji kelemahan-kelemahan atau keberhasilan pencapaian output yang telah direncanakan. Jadi evaluasi salah satunya tadi. Jadi pelaksanaan kita nilai, kita assessment ya, sudah mencapai hasil apa tidak. Nah, nanti biasanya ada kelemahan-kelemahan dan ada keberhasilan. Nah, nanti ini dicatat ya sebagai bahan evaluasi. Dan terakhir adalah pengendalian kegiatan pengolahan. Nah, ini pengendalian dalam kegiatan pengolahan berfungsi untuk menjamin agar proses produksi berjalan pada area yang telah direncanakan. Nah, jika tadi kan ada pengawasan dan ada evaluasi ya. Ketika dalam pengawasan terjadi penyimpangan, maka dikendalikan dengan penyesuaian yang diperlukan. Ya. Misalnya kekurangan tenaga kerja, maka ditambahkan misalnya dari bidang atau posisi yang bidang lain yang kelebihan ya, atau sebaliknya. Nah, jika dalam evaluasi temukan peluang kegagalan, maka harus dilakukan kegiatan pengendalian untuk mengembalikan pada jalur yang benar. Segera kalau evaluasi ini mau gagal ya, maka harus dikembalikan ya, dengan beberapa treatment. Misalnya caranya tadi apakah menambah tenaga kerja. Tidak tercapai nih outputnya sekian, maka tambah tenaga kerja, tambah mesin. Nah, ini proses pengendalian kegiatan pengolahan. Dan terakhir ini sebagai tugas kalian, umpan baliknya ada 3 pertanyaan ya. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan seperti biasa. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.